Karena ceritain kemarin tidak upload 1 hari, maka untuk hari ini ceritain akan upload 7 video. Jadi check it out. 1, 2, 3, 4. Yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan dari mimpi Xiaoyi yang bertemu dengan kakaknya. Kakaknya berkata jangan pergi ke Nirvana. Apa kau tahu mereka tidak mengatakannya? Tapi sebenarnya sejak awal kau akan dikorbankan dalam perjalanan ini, ucap kakaknya itu. Kenapa kakak bilang seperti itu? Ucap Xiaoyi yang keheranan. Karena aku menyadari sesuatu, aku dulu membuat kesalahan. Kau sudah bisa berubah menjadi wujud manusia, bisa merasakan dunia di sekitarmu, bisa mencintai dan melakukan hal apapun yang kau inginkan. Kenapa kau pergi dan menyerahkan nyawamu begitu saja? Benar bukan? Hentikan perjalanan ini. Masa depanmu itu tidak terbatas, Xiaoyi. Kamu memiliki banyak keinginan. Seharusnya hidup dengan bebas di dunia ini. Kehilangan keseimbangan makhluk hidup ataupun menderita, itu semua urusan mereka. Kamu bisa tetap hidup di dunia ini, ucap kakaknya itu. Mana bisa seperti itu? Jangan berbicara seperti itu lagi kakak, ucap Xiaoyi. Lalu kita pun diperlihatkan Xiaoyi pun ingin bangun dari tidurnya. Namun susah untuk bangun dari mimpi itu. Sementara itu, yang lainnya seperti Sun Gokong, Baji, Bailang, dan juga Tan Sanzang masih sibuk dengan kesibukan mereka. Sungguh Xiaoyi, dengarkanlah aku. Kau tidak perlu sama sekali menanggung beban seberat ini. Pergilah demi kebahagiaanmu. Kau tidak perlu kembali ke Nirvana dan pergi bersama orang-orang jahat ini, ucap kakaknya yang terus meyakinkan Xiaoyi. Kakak, aku bertanya padamu, kebahagiaan sendiri dan kebahagiaan semua makhluk, mana yang lebih penting? Ucap Xiaoyi yang bertanya kepada kakaknya. Bagaimanapun, kebahagiaanmu adalah segalanya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Apakah kau sudah tahu kau akan dikorbankan? Tapi kenapa kau mau pergi ke sana? Ucap kakaknya. Benarkah? Ucap Xiaoyi. Bodoh sekali. Untuk apa demi orang lain di dunia ini? Kau mencintai mereka. Mereka tidak abadi, pada akhirnya mereka juga akan mati. Hanya kau dan aku yang abadi di dunia ini, ucap kakaknya. Xiaoyi yang curiga kepada kakaknya berkata, siapa kau sebenarnya? Kau bukanlah kakakku. Aku adalah kakakmu dari suku dewa yang sudah berjodoh denganmu sejak dulu. Dan kakaknya itu pun berubah menjadi raja awal surga yang menyamar jadi kakaknya Xiaoyi. Setelah puluhan juta tahun, akhirnya datang juga ya ke dunia ini dan bertemu denganmu, ucap Raja Awal Surga yang sudah senyum-senyum baik. Xiaoyi, kau adalah wujud dari kitab suci. Akhirnya aku bertemu denganmu, ucap Raja Awal Surga. Hah, kau kan Yuan Tianzu, ucap Xiaoyi yang ketakutan di sana. Aku memasuki mimpimu dengan wujud orang yang paling kau percaya, untuk memberitahu apa yang akan terjadi jika kau melanjutkan perjalanan ke Nirvana. Kau sudah seharusnya menyerah saja dan ikutlah denganku, ucap Raja Awal Surga sambil menyentuh tubuh Xiaoyi. Kau akan mendapatkan kebahagiaan yang tak pernah kau rasakan sebelumnya, ucap Raja Awal Surga. Namun tiba-tiba sosok pasir muncul di sana dan menghalangi Raja Awal Surga untuk menyentuh Xiaoyi. Hai, siapa kau? Ucap Raja Awal Surga. Hah, begitukah orang yang pergi ke Nirvana bersamanya? Ada juga yang bisa mengerti jurus seperti ini. Lalu Xiaoyi pun di dunia nyata terlempar oleh sang Wujing. Semua orang kaget di sana dan merasakan ada sesuatu yang akan terjadi. Bangunlah Xiaoyi, ada yang masuk ke dalam mimpimu. Buka matamu dan usir dia keluar, ucap sang Wujing. Dan dia pun bangun di sana. Lalu sesuatu pun keluar dari Xiaoyi dan terlihat seperti Raja Awal Surga yang berteriak. Dan ternyata dia benar Raja Awal Surga dengan wujud apinya. Semua orang pun kaget melihatnya. Apa itu? Ucap Cubaji. Hampir saja ini adalah mimpi yang paling mengerikan, ucap Xiaoyi. Sayang sekali Nona Xiaoyi, bukankah lebih baik kalau kau ikut pergi bersamaku, ucap Raja Awal Surga. Hah? Yuan Tianzu, ucap Sun Gokong yang kaget melihatnya. Dia adalah leluhur dewa kegelapan dari 3 dewa kuno, ucap Tan Sanzang. Kau baik-baik aja kan Xiaoyi, ucap Bailang. Untung saja sang Wujing datang dan membantuku agar aku bisa kembali, ucap Xiaoyi.
Seseorang paling mudah dibujuk di dalam mimpi, membuat orang itu masuk ke dalam perangkap. Aku dulu pernah mencelakai orang lain dengan cara ini. Aku sangat menyesal dan sepertinya Yuan Tianzu juga menguasai teknik seperti ini, ucap Sang Wujing. Nona, orang-orang ini akan mencelakaimu. Tidak ada untungnya pergi bersama mereka. Lebih baik kau datang kepadaku dan ada di sisiku. Hanya aku yang bisa membawamu keluar dari penderitaan. Ikutlah denganku, ucap Raja Awal Surga. Cukup, Yuan Yin Tianzu. Kau sama saja dengan berandalan yang ingin menipu anak kecil. Semua adalah omong kosong. Apakah aku kelihatan mudah untuk tertipu? Ucap Xiaoyi. Kamu mendekatiku dengan berpura-pura menjadi kakakku. Sungguh tidak bisa dimaafkan. Aku sangat marah besar kepadamu, ucap Xiaoyi. Yuan Yin Tianzu bisa membujuk para dewa dan menjadikan bayangan gelap kepadanya. Hari ini akhirnya aku bisa melihat kemampuannya, ucap Tan Sanzang. Mimpi dimasuki oleh orang seperti ini memanglah sangat mengerikan, ucap Ause. Brengsek kau, ucap Gokong dan juga Baji. Rencana tipuanmu sudah gagal, menghilanglah. Lain kali jangan diam-diam masuk ke mimpi orang lain, itu sangat menjijikan, ucap Xiaoyi sambil berteriak. Lalu Raja Awal Surga pun pergi begitu saja dan hilang di sana. Dia datang melekat pada mimpi. Asalkan punya tekad kuat, maka dia tidak akan bisa bertahan, ucap Tan Sanzang. Apakah dia sudah selesai, ucap Yihu. Dia adalah Yuan Yin Tianzu, salah satu dari 3 dewa kuno, pemilik dari Dark Shadow. Kemampuannya memasuki pikiran orang lain sungguh mengerikan. Untung kali ini kita bisa mengusirnya. Tapi apakah dia akan kembali datang, ucap Xiaoyi yang panik. Kamu sudah mengusirnya sekali, untuk memasuki ke mimpimu lagi kesempatannya akan sangatlah kecil, ucap Sang Wujing. Dia itu bergerak dengan melihat kelemahan hati seseorang. Asalkan ada tekad kuat maka tidak akan ada masalah, ucap Sun Gokong. Dia bisa memasuki mimpi Xiaoyi, itu artinya dia juga bisa memasuki mimpi kita, ucap Tan Sanzang. Hahaha, tapi teknik itu tidak akan berguna kepada aku, ucap Baji dengan percaya diri. Orang yang pemikirannya sederhana dan tidak memiliki beban tentu itu tidak akan jadi masalah, ucap Sun Gokong. Semua orang memiliki sifat lengah, jadi kita harus tetap waspada, ucap Tan Sanzang. Dia adalah dewa kuno, dia memiliki kemampuan yang sangat istimewa. Tapi berdasarkan pengalaman bertarungku dengannya, dia bisa terluka, bisa diserang, dan reaksinya setelah terluka juga sangatlah tidak biasa. Aku merasa dia sangat berhati-hati pada tubuhnya itu. Dia tidak akan mengambil resiko untuk turun ke jalur iblis, ucap Sun Gokong yang pernah bertarung dengan Raja Awal Surga. Apakah dia tidak akan kembali? Sayang sekali ya, padahal aku akan memberinya pelajaran, ucap Cubaji. Yang benar saja, ucap Sun Gokong sambil meragukannya. Oke, sudah selesai. Sepertinya tidak akan ada masalah lagi. Dan tidak akan ada musuh besar lagi ya yang datang. Akhirnya kita sudah bisa tidur lagi. Asik, ucap Ause dan juga Yihu. Sudah tidak apa-apa, mulai sekarang semuanya lebih berhati-hati, oke? Hei, pekerjaan yang belum selesai, selesaikanlah. Lalu Sin pun berpindah ke Raja Awal Surga yang sedang duduk di kursi tahtanya dan berkata, akhirnya aku bertemu juga dengan kitab suci serta orang-orang yang melindunginya. Terlihat mereka seperti sekelompok orang-orang yang sembrono, tapi bahkan Jenderal Selatan pun kalah melawan mereka. Tapi semua manusia memiliki celah yang bisa aku masuki, ucap Raja Awal Surga, termasuk di antara mereka. Di jalur iblis ada banyak hal yang bisa kugunakan. Kitab suci sejak awal sampai akhir kau adalah milikku, ucap Raja Awal Surga. Lalu kita pun diperlihatkan Tan Sanzang yang sedang melihat peta untuk perjalanan serta berkata di depan sana titik penting dari jalur iblis ini, yaitu negeri Tengkorak Putih. Di balik lembah yang dalam ini merupakan tempat yang harus kita lalui, ucap Tan Sanzang. Wow, awan di sana begitu gelap sekali, tetapi sepertinya hanya di kawasan negeri Tengkorak Putih saja, ucap Bailang. Itu bukan awan gelap, itu adalah aura mayat yang berkumpul dan tidak bisa bubar. Sangat mengerikan bukan, ucap Cubaji. Lalu kita pun diperlihatkan pertarungan Sun Gokong dulu dengan para tengkorak. Waktu kami melewati tempat ini, kami pernah bertarung dengan siluman Tengkorak Putih. Putri Tengkorak Putih itu memiliki hubungan dengan guru juga, ucap Cubaji. Hah? Hubungan? Ucap Bailang dan juga Xiaoyi yang kaget mendengar perkataan itu.
Cubaji, ucapanmu itu selalu tidak enak ku dengar. Putri Tengkorak Putih dulu adalah seorang yang ku kenal, ucap Tan Sanzang. Dulu dia bahkan ingin memakan guru, ucap Sun Gokong. Tapi guru malah menyuruhku membiarkan dia dan melepaskannya. Kita akan segera bertemu dengannya, ucap Sun Gokong sambil tersenyum. Setelah kejadian itu, aku yakin dia sudah berubah, ucap Tan Sanzang. Oke, kita lihat saja guru. Aku tidak terlalu percaya pada siluman yang ada di negeri Tengkorak Putih ini, ucap Sun Gokong. Hah, apa itu yang kau tarik? Ucap Belang. Ini adalah transportasi kita yang baru. Aku yang mengerjakannya dengan Baji, ucap Sun Gokong. Karena perjalanan kali ini banyak sekali orang dan barangnya juga banyak, jadi bisa dikumpulkan di sini, ucap Sun Gokong sambil tersenyum. Bagus sekali Kak Wokong, kalau begitu kita bisa lebih hemat tenaga, ucap Belang yang bersemangat. Kau mau mencobanya Belang, ucap Sun Gokong. Dan Belang pun menariknya sambil berlari ke sana ke sini layaknya anak kecil. Haha. Lalu tiba-tiba Sang Ujing pun berkata, ada yang datang. Dan orang itu pun berkata, Guru Tan Sanzang kah? Dia adalah pendekar Tengkorak Putih ternyata. Aku datang ke sini mendapatkan perintah dari Tuan Putri untuk menjemputmu. Lalu tiba-tiba Sin pun berpindah ke Istana Langit, di mana kita diperlihatkan Sumo yang sudah mulai agak siuman. Akhirnya kau sudah siuman juga ya. Kau pingsan beberapa hari, ucap pelayan langit itu. Lalu Sumo pun bangkit dan berkata, di mana aku dan siapa kau ini? Ini adalah Istana Langit dan aku Jewel. Aku ditugaskan untuk menjagamu di sini. Istana Langit, ucap Sumo. Dan dia pun langsung lari saat mendengarkan hal itu. Hei, kau mau kemana? Ucap Jewel. Di saat Sumo berlari, dia bertemu dengan Dewa Guan Yin. Dan di saat itu juga Sumo berkata, jangan menghalangi jalanku. Dan Sumo pun akan memukulnya. Akan tetapi tiba-tiba Sumo pun terkaku di sana. Aku mengepalkan tanganku, tapi aku tidak bisa memukulnya. Dewa Langit ini memiliki aura yang sangat kuat, yang membuat tubuhku menolak untuk memukulnya, ucap Sumo yang tiba-tiba kaku di sana. Namamu Sumo kan? Dewa Rulai berkata, kalau kau berbeda dengan Asura lainnya, dan sepertinya itu masuk akal. Kenapa setelah kau bangun, kau lari dan menyadari Istana Langit? Kau berasa bingung kan? Itu wajar sih, karena kau adalah seorang Asura, ucap Dewa Guan Yin. Kau tahu, Dewa Rulai membawamu ke sini dan mempertaruhkan nyawanya. Bagaimanapun dia ingin sekali menyelamatkanmu, ucap Dewa Guan Yin yang berbicara kepada Sumo. Guru, ucap Sumo. Namun tiba-tiba lonceng dunia langit pun berbunyi dengan kencangnya dan prajurit pun datang melapor ke Raja Timur. Jenderal Raja Timur, ada masalah besar, ucap prajurit itu. Katakanlah dengan pelan-pelan, ucap Raja Timur. 4 Raja Asura berkumpul dan datang untuk menyerang Istana Langit, ucap para prajurit itu. Raja Timur pun hanya bengong saja di sana dan kaget saat mendengarnya. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.